Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari customer, yaitu bagaimana cara melakukan maintenance atau pengoperasian agar undercarriage atau bagian kaki-kaki eskavator itu bisa awet, bertahan lama. Kemudian ketika mengalami kausan, kemana harus melakukan pengorderan dan suku cadang apa yang harus digunakan. Maksudnya adalah di sini merek apa yang sesuai, setidaknya kualitasnya mirip dengan genuine. Oke, untuk teman-teman operator ataupun pemilik alat berat dimanapun berada, di sini saya akan menunjukkan salah satu, beberapa penyebab undercarriage atau bagian kaki-kaki cepat mengalami keausan. Dan di sini saya bagi dua dulu ya. Yang pertama dari unitnya itu sendiri, termasuk cara pengoperasiannya. Yang kedua medan operasi. Ya. Seperti landasannya dia berupa pasir atau tanah atau batuan. Tentunya itu bisa mempengaruhi lifetime daripada komponen undercarriage. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan kekencangan trackling. Ya. Ini harus selalu dijaga agar kencang sesuai dengan standarnya, dan jangan dibiarkan atau dioperasikan ketika dalam kondisi tracklingnya atau kekencangannya itu kendor. Karena dengan kekencangan yang kurang standar itu bisa mempercepat keausan daripada undercarriage, terutama pada bagian bushing linknya ya. Nah, kenapa? Karena ketika mengalami kelonggaran pada trackling, maka nanti akan sering terjadi loncatan ya, loncatan pada kit sprocketnya, dikarenakan ini mengalami kekendoran. Kemudian yang kedua, bautnya sebelum dilakukan pengoperasian harus dicek terlebih dahulu kekencangannya. Jadi cara mengeceknya itu cukup memukul-mukul pada kepala baut treksu. Nah, itu nanti kelihatan ketika mengalami kekendoran, maka dia pasti akan berbeda suaranya ketika dipukul. Nah, ketika suaranya nyaring ini atau suaranya jernih, maka itu biasanya kencangannya sudah standar, ataupun bisa digoyang-goyang untuk mengetahui bahwa baut sunya mengalami kekendoran. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa baut su itu kendor, bisa dilihat dari material yang menempel. Kalau banyak tanah yang menempel di sunya, maka itu tidak mengalami kekendoran. Akan tetapi ketika ada salah satu papan su yang bersih sedangkan yang lainnya kotor, maka itu biasanya tanda-tanda bahwa mengalami kekendoran pada bautnya, sehingga tanah tidak bisa melengket karena goncangan. Nah, itu adalah tanda-tanda khusus ketika mengalami kekendoran. Salah satu contoh di sini. Nah, ini tidak bisa, ini nih tanahnya melengket, berarti ini masih kencang. Nah, dibandingkan dengan yang sudah mengalami kekendoran, maka tanahnya itu sudah hilang. Nah, kemudian yang
Ketiga, itu pastikan komponen-komponen sprocket itu jangan aus ya. Kalau sudah ada tanda-tanda keausan, itu sebaiknya dilakukan penggantian. Kenapa? Karena kalau ini sudah aus, maka itu nanti cenderung untuk meloncat ketika beroperasi atau travel. Kemudian yang kedua, celah antara dudukan ini kan nanti semakin melebar ketika mengalami keausan dan semakin dalam. Otomatis ketika dia menggigit seperti ini, itu nanti banyak celahnya. Sehingga ketika dia berputar, itu terjadi hantaman. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka dia akan menyebabkan busingnya ini. Nah, ini busingnya sudah patah-patah, sudah bolong, sudah pecah. Padahal kalau kita lihat eskavator ini kan jarang travel, tidak seperti bulldozer, seharusnya tidak seperti ini. Yang penting lakukan maintenance sebelum terjadi kerusakan. Nah, kemudian selanjutnya roller. Ya. Roller di sini juga harus diperhatikan, dicek keausannya. Nah, ada roller yang bisa dicek olinya dan ada yang tidak bisa. Nah, kalau untuk Kobelco ini, ya, ini selalu pastikan bahwa apakah itu roller sudah mengalami keausan atau tidak. Nah, tanda-tanda ketika dia mengalami keausan, di bagian luar sini pasti akan mengalami gesekan. Kenapa? Kalau roller itu track roller maksudnya ya, kalau dia sudah mengalami keausan yang berlebihan ya, maka nanti planknya ya, salah satu contoh ini ya, planknya ini akan semakin turun, sedangkan di bagian permukaannya yang dalam ini itu semakin dalam, semakin ke atas, sehingga ini cenderung lari turun. Nah, menyebabkan nanti luka di bagian pinnya. Jadi kalau untuk bulldozer, eskavator yang memiliki guard atau pelindung dan rollernya tidak kelihatan, jadi untuk memastikan bahwa rollernya itu sudah kalah atau tidak perlu lepas guardnya. Ya, cukup melihat kondisi daripada tracking. Kalau sudah termakan seperti ini, ya sudah termakan seperti ini, maka itu sudah menandakan bahwa rollernya sudah mengalami keausan. Ya. Dan dia dilihat pada permukaan bagian luar. Nih, permukaan bagian luar. Sedangkan untuk melihat kondisi keausan daripada top roller atau carry rollernya itu bisa dilihat pada permukaan bagian dalam sini. Nah, ininya yang dilihat. Kalau ini sudah gaping atau mengalami keausan lebih, ya, maka disitulah tanda-tanda bahwa mengalami keausan pada bagian top roller atau bagian front idler, karena dia menggigitnya di bagian dalam. Nah, terkadang ada operator mengeluhkan bahwa ketika travel itu terasa sakit atau terasa goncangannya sangat tinggi. Nah, itu sebenarnya disebabkan karena keausan daripada track roller. Jadi yang menyebabkan dia goncangannya tinggi saat travel itu adalah karena dudukannya roller ini tidak duduk lagi di permukaan tracking. Nah, justru yang ini, yang planknya ini yang duduk di sini, sehingga ketika ini bersentuhan dengan pinnya ini, maka dia akan meloncat, dan ketika lepas dari pinnya ini, maka dia akan turun kembali. Disitulah terjadi getaran ketika travel. Nah, ini salah satu contoh prosedur dalam melakukan penggantian roller secara schedule. Jadi sebelum roller itu mengalami kerusakan, maka kita ganti sebelumnya ya. Jangan tunggu mengalami kerusakan baru kita lakukan penggantian. Jadi kita harus melakukan maintenance dengan baik. Jangan sampai terjadi rusak parah baru kita lakukan perbaikan.
Baik teman-teman semua, sekarang saya akan melakukan penggantian track link. Nah di sini sudah ada barangnya dan saya mencoba melakukan penggantian dengan menggunakan produk Lomos juga. Nah ini saya akan melakukan pengecekan ya terhadap lubang bautnya, karena kalau lubang bautnya itu agak kendor atau renggang biasanya cepat mengalami kaosan. Nah ini saya sudah pasang dan ini hasilnya pas ya. Nah, kalau misalkan bautnya tidak sesuai atau ada celah di bagian batang bautnya, maka sebaiknya jangan menggunakan produk itu. Kenapa? Karena ketika sudah opal pada dudukannya, maka pasti cepat mengalami kendoran. Yang kedua, locknya di sini harus perhatikan, harus dia menggigit dan pas ketika terpasang. Nah, tapi sesuaikan juga dengan mereknya. Kalau misalnya memang bautnya punya Kobelco, maka track ini juga harus pakai Kobelco. Nah ini kan kebetulan pakai Lomos, bautnya juga Lomos. Nah hasilnya seperti ini. Kita coba kencangin. Nah ini tidak ada pergerakan sama sekali dan locknya itu menggigit kiri dan kanan, sehingga mudah ketika dilakukan pengencangan ketika misalnya suatu saat dia mengalami kendoran. Kemudian ketika melakukan pemasangan, ini jangan hanya mengencangkan seenaknya saja, artinya sesuai dengan kemampuannya. Ada spesifikasi yang harus diberikan kepada baut ini sesuai dengan standar Kobelco. Pasti ada torque yang sesuai. Jangan hanya menggunakan impact biasa sampai kencang, justru itu nanti tidak sesuai dengan standarnya, menyebabkan komponen ini undercarriage-nya, linknya atau bautnya cepat kendor. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada lubang su, karena ketika lubangnya besar atau tidak sesuai dengan batang bautnya, maka bisa menyebabkan kekendoran pada bautnya nanti. Nah ini sudah pas ya, kita lihat sendiri bahwa dengan menggunakan produk Lomos yang asli itu pasti jauh lebih bagus. Selanjutnya ketika melakukan pemasangan pin master, jangan sekali-sekali dilakukan pemukulan. Kalau bisa gunakan alat press untuk menekan pin masternya agar bagian ujung daripada pinnya itu tidak melebar. Kebanyakan melakukan pemukulan sehingga pin tidak terlalu masuk ya. Sehingga ketika tidak terlalu masuk, pasti nanti tidak bertahan lama dan bahkan bisa putus. Nah, usahakan menggunakan alat press ya. Nah ini kita akan mencoba melakukan perakitan satu persatu track shoe-nya. Nah, yang perlu diingat, jangan mengencangkan dengan impact tanpa dilakukan pengetokan. Dan pemasangan nutnya atau murnya itu jangan terbalik. Permukaan yang rata ini harus berada di lapisan atas, sedangkan yang ini berada di bawah. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ingin melakukan pengorderan produk undercarriage khususnya untuk merek Lomos, maka silahkan hubungi kami.